Shalom kepada setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada. Hari ini saya ingin memberikan kata-kata dorongan kepada kita semua. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab." Kepada semua teman-teman seiman dari aliran gereja manapun Anda berada, kita semua memiliki Tuhan yang satu, dan namanya adalah Yesus, pencipta langit dan bumi. Sebab Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 10 hingga 11, "Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Adakah saudara terpikir yang kita masih hidup di dunia ini karena Tuhan memberi kita kesempatan agar bertobat sungguh-sungguh dan melakukan kebenaran? Pernahkah Anda terpikir, jika saudara mati malam ini ataupun esok, di manakah saudara berada? Apa terjadi ketika saudara dalam keadaan berdosa, bermabukan, ataupun hidup dalam perjinahan, dan tiba-tiba Anda meninggal dunia? Menyedihkan, banyak orang Kristen tidak mempedulikan gereja, tidak mempedulikan ibadah, tidak mempedulikan teguran-teguran dari firman Tuhan, dan melalui gereja ataupun melalui teman-teman serta keluarga yang mengasihi mereka. Kita berada di zaman akhir, di mana banyak orang kehilangan kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia. Dosa menjadi sesuatu yang normal bagi mereka. Kehidupan ini dipenuhi kesibukan dan mengejar harta dan ambisi. Mereka lupa tanda-tanda akhir zaman sedang terjadi. Kebuluran, peperangan kerajaan melawan kerajaan, kekejaman dan pembunuhan terjadi di sana-sini. Orang-orang Kristen tidak mempedulikan ajaran dan ibadah. Mereka tidak mencari Tuhan dalam doa-doa yang mendalam. Hadirat Tuhan sukar ditemukan di banyak gereja. Mari saudara-saudari, sedar dan bertobat sebelum terlambat. Inilah masanya semua gereja dan orang-orang percaya sama-sama menaikkan doa pertobatan, dan agar Roh Kudus dicurahkan di akhir zaman untuk membantu kita menang atas pencobaan, karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Saya percaya kita masing-masing telah mendapat banyak bimbingan, teguran, dan juga dorongan, tetapi akhirnya kita sendirilah yang membuat pilihan untuk tetap mencintai dan mengikuti Yesus sampai napas kita yang terakhir. Di India, suatu ketika dahulu, di sebuah desa bernama Assam di timur laut India, ada seorang lelaki. Dia bersama istri dan anak-anaknya memutuskan untuk percaya Yesus pada pertengahan abad 19. Melalui lelaki ini, ramai orang kampung percaya Yesus. Bila diketahui oleh ketua suku di daerah itu, ia dan seisi keluarganya dipanggil di depan semua penduduk desa itu. Ketua desa itu berkata, "Jika engkau masih mau mengikuti Yesus, saya akan bunuh anak-anak kamu." Lelaki itu berkata, "Mengikut Yesus adalah keputusanku." Dan kepala desa itu mengarahkan orang kampung memanah anak-anaknya sehingga mati. Kepala desa sekali lagi berkata, "Jika engkau masih ikuti Yesus, istrimu akan saya bunuh." Dan lelaki itu berkata, "Salib di depan, dunia di belakang." Dan istrinya juga dibunuh. Terakhir, kepala desa itu berkata, "Jika kamu masih ikut Yesus, maka kamu juga akan saya bunuh." Lelaki ini berkata, "Walau sendiri, tetap ku ikut." Akhirnya lelaki ini dibunuh juga. Setelah satu keluarga ini dibunuh oleh kepala desa, tiba-tiba kepala desa ini tertanya-tanya, kenapa keluarga ini berani mati untuk Yesus. Akhirnya kepala desa ini mencari tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Di akhir cerita, kepala desa
dan semua penduduk desa menjadi Kristen karena keberanian satu keluarga yang mempertahankan iman mereka. Melalui kata-kata terakhir lelaki ini sebelum dia dibunuh, maka mereka menciptakan lagu dari seni kata yang laki yang dibunuh ini, yaitu mengikuti Yesus keputusanku. Adakah saudara masih cinta Yesus dan sanggup ikut Yesus sampai napas terakhir, ataupun sudah memilih dunia ini? Mari kita sama-sama bangkit di akhir zaman ini untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.